Nanti kita lanjutkan pertemuan atau mata kuliah tentang bisnis home care, di mana bahasan hari ini adalah tentang bagaimana cara pendirian praktek mandiri keperawatan. Praktik mandiri keperawatan harus diketahui bahwa praktek mandiri keperawatan berbeda dengan praktek kedokteran, yaitu praktek mandiri keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Apa yang dimaksud dengan asuhan keperawatan? Sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 nomor 38, di mana asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Jadi bukan tentang terapi, tetapi berbicara tentang caring atau care atau kepedulian. Ya. Nah, praktik mandiri keperawatan seperti yang sudah tadi saya katakan berbeda dengan praktek kedokteran yang pemberiannya adalah pemberian terapi atau cure. Sedangkan praktek mandiri keperawatan adalah praktek pemberian asuhan keperawatan, care atau caring yang penuh dengan kepedulian. Tetapi dalam hal ini boleh kita memberikan obat, yaitu obat bebas atau bebas terbatas, bukan daftar G ya. Karena kalau daftar G itu berarti terkait dengan pemberian terapi atau dokter. Ya. Kebijakan dari praktek mandiri keperawatan itu sudah ada, walaupun seperti sejak kemarin saya katakan belum banyak perawat yang berniat untuk melakukan praktek mandiri. Yaitu acuan yang kita biasa pakai adalah Permenkes RI nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan, kemudian Permenkes RI nomor 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat yang awalnya Permenkes nomor 148 tahun 2010, bukan Permenkes RI nomor 9 tahun 2014 tentang klinik, tetapi ini ada khusus tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Kemudian lebih kuat lagi, kita didukung oleh Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita akan mendirikan praktek mandiri keperawatan atau akan membuka bisnis home care, payung kita sudah aman karena sudah ada Permenkes dan ada Undang-Undang Keperawatan. Bagaimana cara mengurus izin untuk praktek mandiri keperawatan ini? Kalau misalnya Anda ada di kota atau kabupaten, kita bisa mendatangi Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Di beberapa daerah itu pelayanan dikeluarkan oleh pelayanan satu pintu. Jadi ketika kita mengurus izin itu sekaligus hari itu juga bisa beres. Karena di situ sudah ada dekat dengan puskesmasnya, sudah ada dinas kesehatannya, dan perizinan untuk tempat dan sebagainya. Nah, kemudian alangkah baiknya seperti yang kemarin saya katakan di pertemuan sebelumnya, sebelum izin PMK tersebut diurus, perlu difikirkan izin usaha atau badan hukum dari usaha kita, apakah akan yayasan atau PT. Pada pengurusan izin PMK ini ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, mulai dari pengisian form yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Kalau misalnya kota kabupaten yang sudah pernah mengurus atau ada teman-teman kita yang pernah mengurus izin praktek mandiri keperawatan, itu biasanya tidak akan susah. Karena ketika kita datang, kita mengatakan bahwa kita akan mengurus praktek mandiri keperawatan, itu akan langsung diberikan formnya. Kemudian, fotokopi ijazah terakhir perawat.
Kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengetahui bahwa pada dulu ada perizinan diizinkan untuk D3 keperawatan, mulai tahun ini yang diizinkan praktek mandiri keperawatan adalah harus dari S1 keperawatan. Jadi tepat ya ketika Bapak Ibu melanjutkan pendidikan ke D3. Karena kalau misalnya Bapak Ibu masih berstatus sebagai D3 atau diploma, Bapak Ibu masih belum diakui sebagai perawat profesional, tetapi masih dianggap sebagai vokasi. Kemudian ketika Anda menyelesaikan sekolah, jangan lupa untuk menguruskan STR. Ya, berarti kalau Anda harus menguruskan STR, berarti Anda harus lulus kompetensi. Kemudian Anda juga harus memiliki keterangan sehat, kemudian juga surat pernyataan memiliki tempat praktek mandiri yang minimal terdiri dari ruang untuk periksa, ruang tindakan, ruang pendaftaran, ruang tunggu, dan toilet. Kemudian jangan lupa jika tempat usaha Anda ada di lingkungan perumahan atau dekat-dekat dengan tetangga, Anda harus mendapat izin tetangga dan meyakinkan kepada mereka bahwa praktek mandiri Anda tidak akan mengganggu lingkungan sekitar atau tidak akan mengganggu istirahat pada tetangga-tetangga. Jadi ketika Anda meyakinkan mereka, berarti Anda harus sudah berpikir bahwa praktek mandiri Anda akan dilakukan pada waktu buka prakteknya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Anda juga harus mengingat ketika melakukan pengurusan izin praktek mandiri keperawatan, Anda harus difikirkan untuk tempat pembuangan sampah medisnya itu kemana. Kalau misalnya seperti pengalaman saya untuk pembuangan sampah medis seperti akupunktur dan bekas sampah medis luka itu saya bekerja sama dengan puskesmas. Jadi kita mengatakan kepada puskesmas ketika akan pengurusan, karena kebetulan ketika akan ada pengurusan itu kita harus ada rekomendasi dari puskesmas terdekat, maka kita harus menginformasikan bagaimana seandainya kita bisa bekerja sama untuk tempat pembuangan sampah dengan pastinya bayar ya. Kemudian jangan lupa pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Nah, ini yang seperti tadi saya katakan, ketika kita akan mengurus izin praktek mandiri keperawatan atau ketika kita datang kepada Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, kita harus menyerahkan rekomendasi dari puskesmas ya, dan biasanya puskesmas akan melakukan survei ke rumah kita, ingin melihat tempat praktiknya itu seperti apa, kemudian jenis layanannya seperti apa, SOP yang akan digunakan itu seperti apa, kemudian buku pencatatan dan pelaporan, serta alat-alat pendukung termasuk pembuangan sampah medis. Ini yang tadi saya katakan bahwa ketika survei inilah kita katakan atau kita bertanya kepada petugas puskesmas, apakah mungkin kita bekerja sama untuk pembuangan sampah tersebut. Pengurusan izin praktek mandiri keperawatan, selain tadi sudah diinformasikan harus mendapat rekomendasi dari puskesmas setempat, harus mendapat juga rekomendasi dari organisasi profesi. Pasti ya, karena kan kita sebagai prosesi perawatan mau tidak mau kita harus mendapat rekomendasi dari PPNI, yaitu kita harus memiliki kartu anggota PPNI, kemudian juga lulus uji kompetensi seandainya kita sebagai fresh graduate, dan karena praktek mandiri keperawatan harus menjamin keamanan dan keselamatan pada pasiennya, maka jangan lupa kita harus memiliki sertifikat PPGD dan sertifikat pelatihan lain
Seperti misalnya kalau kita memilih praktek mandiri untuk perawatan luka, mau tidak mau kita harus memiliki sertifikat perawatan luka. Kalau misalnya kita ingin berfokus pada perawatan paliatif, maka mau tidak mau kita harus memiliki sertifikat pelatihan paliatif. Pengalaman mengelola praktek mandiri keperawatan adalah masih banyaknya pasien yang belum tahu tentang praktek perawatan itu berbeda dengan praktek kedokteran, sehingga banyak di antara mereka yang meminta obat kepada kita. Oleh karena itu, kita tetap, karena kan pada waktu pendidikan pun kita belajar tentang farmakokinetik dan farmakodinamik tentang obat-obatan, kita tetap harus memberikan informasi tentang obat-obatan tersebut, tetapi kita juga harus memberikan informasi kepada pasien-pasien kita bahwa itu adalah bukan kewenangan kita, apalagi seandainya obat-obatan tersebut ada berada di daftar G. Tapi kalau misalnya ada di daftar obat-obatan bebas atau bebas terbatas, kita masih bisa berikan. Kemudian jam kerja kita juga harus jelas agar pasien bisa mengetahui datang ke tempat kita itu jam berapa. Jadi tidak seenaknya setiap dia perlu kita harus ada dan sebagainya. Nanti kalau seperti itu kita akan kesulitan untuk mengatur pada pasien-pasien yang lain. Kemudian tindakan-tindakan yang akan diberikan dan bahan-bahan yang akan digunakan harus diinfokan sejak awal. Waktu pelaksanaan tindakan harus diinfokan juga. Misalnya, kalau kita melihat bahwa perawatan luka yang ada atau yang akan diberikan kepada pasien itu memerlukan waktu 10 menit, misalnya ketika luka itu kecil, kemudian perlu setengah jam jika luka itu besar, dan sebagainya. Kemudian biaya dan jasa yang dibebankan kepada pasien itu pun harus terinformasikan. Misalnya beli untuk akupuntur jarumnya itu berapa, kemudian jasanya berapa. Kemudian jalin atau network dan gaul dengan masyarakat sekitar atau perbanyaklah teman agar kita bisa memudah memasarkannya. Kemudian terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan tren terkini. Ketika pengurusan izin praktek mandiri perawatan, selain mendapat rekomendasi dari puskesmas, kita pun harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Betul ya? Karena kan walau bagaimanapun ketika kita melaksanakan praktek mandiri harus ada yang bertanggung jawab atau harus ada yang melindungi kita ketika ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, kemudian karena kita merupakan profesi keperawatan, maka PPNI, organisasi profesi PPNI harus memberikan rekomendasi kepada kita untuk pelaksanaan atau pembuatan dari praktek mandiri keperawatan ini. Oleh karena itu, mau tidak mau sebagai bukti bahwa kita adalah bagian dari organisasi profesi, maka kita harus memiliki kartu anggota. Kemudian kita juga harus lulus uji kompetensi kalau misalnya kita fresh graduate. Kemudian karena praktek mandiri kita adalah sendiri, maksudnya bukan berada di lingkungan rumah sakit atau puskesmas, berarti kita juga harus menjamin keamanan dan keselamatan pada pasien. Oleh karena itu, kita harus memiliki sertifikat pelatihan PPGD. Dan kemudian kita pun harus memiliki sertifikat pelatihan pendukung. Misalnya kalau kita berniat mendirikan rumah perawatan atau praktek mandiri keperawatannya itu terkait dengan perawatan luka, maka mau tidak mau kita harus memiliki sertifikatnya itu terkait dengan perawatan luka.
Kalau misalnya kita ingin memberikan pelayanan perawatan komplementer seperti akupuntur, maka sertifikat pelatihan pendukungnya adalah sertifikat akupuntur. Kemudian pengalaman saya ketika mengelola PMK adalah masih banyak pasien-pasien yang belum mengetahui apa sih perbedaan dari praktek keperawatan dengan praktek kedokteran, sehingga terkadang pasien datang ke kita meminta obat yang bukan obat bebas atau bebas terbatas, sehingga kita pun tetap harus menginformasikan kepada mereka terkait dengan obat-obatan tersebut, tetapi bukan meresepkan, dan kita juga harus menginformasikan kembali bahwa jenis layanan kita itu seperti apa. Kemudian agar pasien datang ke kita itu jelas, maka jam kerja kita pun harus jelas dan harus terinfokan. Kemudian kita pun harus menginformasikan tindakan yang akan diberikan dan bahan-bahan yang akan digunakan itu harus terinformasikan sejak awal. Kemudian waktu pelaksanaan tindakan tersebut pun harus diinfokan juga berapa lama, ya, agar pasien itu pasti dan jelas, tidak menunggu terlalu lama atau kesal terhadap tindakan yang kita berikan. Padahal misalnya tindakan yang kita berikan memang susah, ya, karena lukanya besar atau sebagainya. Kemudian kita juga harus menginformasikan bahwa biaya dan jasa itu dibebankan kepada pasien, ya. Nah, oleh karena itu, ya, agar misalnya layanan kita itu diketahui dengan baik oleh masyarakat atau oleh teman-teman kita atau yang kita menjadi sasaran praktek mandiri kita, maka kita harus jalin network dan bergaul. Kemudian terus tingkatkan keterampilan dan pengetahuan kita sesuai dengan tren kekinian, ya. Jangan sampai sekarang lagi trennya perawatan luka modern, kita berikan perawatan luka konvensional sehingga pasien mengeluh karena lukanya tidak sembuh-sembuh. Itu saja yang saya dapat informasikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.